Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GBI Pasir Koja dan seluruh cabang-cabang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sudah 1 tahun kita beribadah secara online. Banyak hal yang telah kita lihat dan alami, kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, biarlah kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ini setiap kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sama-sama nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami mau terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dan beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu Tuhan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur karena kami punya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sorakan haleluya Bapak Saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersuka cita di hadapan Engkau Tuhan. Sama-sama nyatakan. Kau yang percaya, suruh semesta sujud
Mari duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Hari ini kami mau terus Tuhan memandang salib-Mu, dan kami percaya bahwasanya mukjizat-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Ini iman kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
katakan, ku menang bersamamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan April tahun 2021, bertepatan dengan hari Paskah, hari kebangkitan Kristus yang kita telah peringati pada hari Jumat yang lalu, Jumat Agung, dan hari ini bertepatan dengan kebangkitan Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya mau mengajak kita sekalian untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Dan itu adalah sebuah kemenangan. Iman Paskah akan memberikan kami dampak yang luar biasa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam berkat nama yang luar biasa, dalam nama Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tema kita pada minggu ini adalah mujizat Paskah, yang bertepatan dengan hari ketiga di mana Yesus Kristus bangkit dari kematian. Silakan saudara melihat Alkitab saudara yang terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Dan juga pengantarnya saudara boleh baca di rumah di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 kita membaca bersama-sama. Ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat yang ke-10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat yang ke-11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat Paskah adalah sebuah mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, nabi manapun, manusia yang terbaik bagaimanapun tidak bisa melakukan itu.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita merenungkan mujizat yang terjadi pada waktu itu, saudara. Tentu mujizat yang pertama atau kesatu yang perlu kita renungkan baik-baik, siapa yang menjadi mujizat yang pertama? Tentu domba Paskah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya pun demikian, Paskah, domba Paskah artinya. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7b mengatakan atau menjelaskan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Jadi mujizat yang pertama adalah bagaimana Allah memberikan Yesus kepada manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sebuah mujizat dari Allah sendiri. Dia datang ke dalam dunia, dia berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Untuk apa? Kita baca pada hari ini. Untuk mati, yang kita sudah rayakan Jumat Agung yang kemarin, tapi bangkit dari kematian. Ini hal yang indah dan luar biasa. Jadi kalau saudara mau tahu mujizat Paskah yang pertama, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai domba Paskah. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14, saya ringkaskan seperti begini, ya. Kata Paskah diambil dari perkataan Ibrani pasah, yang berarti berlalu atau dilewati, tidak diganggu. Karena malaikat membunuh anak-anak sulung orang-orang Mesir atau Israel yang tidak memiliki lambang darah di ambang pintunya. Bulan inilah di dalam tarikh Ibrani adalah bulan Abib, yang artinya telinga-telinga hijau. Nah, waktunya sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April dalam tarikh atau dalam penanggalan kita. Pada masa pembuangan, nama bulan ini diganti menjadi bulan Nisan, yang artinya permulaan atau pembukaan. Dalam bahasa Yahudi disebut Rosh Hashanah, yang artinya tahun baru Yahudi. Ini menjadi hal yang pertama, ya, dari Paskah itu sendiri. Jadi ini memiliki arti dalam perjanjian lama seperti demikian. Sehingga domba Paskah itulah yang menyelamatkan orang-orang Israel dari pembunuhan yang terjadi sebelum mereka meninggalkan tanah Mesir, saudara. Ada aturan-aturan Paskah, yaitu anak domba Paskah dikorbankan untuk seluruh manusia, untuk seluruh orang Israel pada waktu itu. Di dalam ayat 3 dan 4 dari Keluaran pasal 12 itu, domba yang tidak bercela dan berumur 1 tahun. Dan penyelenggaraan upacara atau Paskah ini dilakukan di kalangan orang Israel pada waktu itu. Darah domba dioleskan di ambang pintu kalau orang tidak ingin melihat kematian anak sulung. Anak domba itu dipanggang. Lalu kemudian aturan makan daging Paskah di dalam ayat 8 dan 9. Dan Paskah bagi Tuhan itu sendiri pada ayat yang ke-11. Itu sebabnya di kalangan orang Israel ada 3 hari raya penting yang mereka lakukan setiap tahun. Yang pertama, hari Paskah. Yang kedua, hari yang disebut dengan 7 kali 7 minggu, yaitu disebut dengan Pentakosta. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu hari raya Pondok Daun. Tiap-tiap tahun 3 hari raya ini dirayakan oleh orang Israel sebagai hari sukacita, hari kemenangan, di mana Tuhan menjadi penolong bagi umat pilihannya. Mujizat yang kedua, saudara-saudara, adalah salib. Di dalam bahasa Yunani disebut stauros. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib ini sebuah mujizat Allah, saudara. Jadi dalam Paskah ini, salib itu luar biasa. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena melalui salib inilah kita melihat bagaimana Allah membuat mujizat itu. Galatia pasal yang ke-3 ayat 13 mengatakan atau menjelaskan juga, Kristus telah menebus kita dari kutuk
hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi salib memiliki arti yang begitu hebat. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus terlepas dari kutuk, karena Yesus Kristus telah mengambil kutuk kepada kita, ditaruh di atas kehidupannya. Itu sebabnya salib menjadi sebuah lambang kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, saudara, dari mujizat Paskah itu sendiri adalah kematian Yesus. Ya, Roma 6 ayat 10 menjelaskan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kalau saudara ditanya, kenapa Yesus mati? Yesus mati agar supaya dosa-dosa saudara diampuni satu kali dan untuk selama-lamanya. Bukankah itu sebuah mujizat, saudara? Bukankah itu sebuah anugerah kebesaran Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya? Ini yang ketiga, saudara. Ya, jadi mujizat yang ketiga ini adalah mujizat dari salib itu sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, itu dengan sangat jelas dijelaskan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bukan kata orang, bukan kata primbon, saudara. Sesuai dengan kitab suci. Ini hebat sekali, saudara. Itu berarti bahwasanya kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Paskah ini, saudara, ada mujizat yang luar biasa. Kematian Yesus menyebabkan saya dan saudara, kita yang percaya kepada Yesus, terlepas dari berbagai macam dosa. Bahkan kutukan tadi kita sudah lihat di dalam poin yang kedua, saudara. Inilah poin yang ketiga, yaitu kematian Yesus. Tentu tidak lengkap apabila ini, mujizat ini kita tidak sebutkan. Yang keempat, saudara, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Ini sebuah karya Allah yang begitu fenomenal, saudara. Tidak ada yang bisa melakukannya. Semua orang mati, tidak ada yang bisa hidup kembali atau bangkit. Hanya Yesus. Hanya Dialah yang dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu kita mengucap syukur. Karena Allah kita di dalam nama Yesus Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Namun Dia tidak mati terus. Tapi hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian itu sendiri, saudara. Ya, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 kalau saudara baca, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga para rasul yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak ragu-ragu, tidak takut menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi. Kenapa, saudara? Karena justru kebangkitan Yesus bicara soal kemenangan, bicara soal anugerah yang besar yang tidak dapat diberikan oleh manusia manapun di dalam dunia ini, oleh nabi manapun di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kemenangan bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mati, tapi Dia bangkit dari kematian. Untuk apa, saudara? Supaya saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus satu kali kelak akan dibangkitkan, akan keluar dari kubur-kubur, dan kita akan menikmati anugerah yang luar biasa. Dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 22, saudara. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Waduh, luar biasa, saudara. Saya kira ini 4 mujizat ini, di samping mujizat yang terjadi secara lokal pada waktu itu, ya, mujizat-mujizat lokal itu terjadi, saudara, pada waktu itu. Misalnya, ya, ke-1, gelap gulita di siang bolong. Pada waktu jam 12 sampai jam 3, ketika Yesus akan disalibkan, saya kira salah satu keajaiban juga, saudara. Ya, yang kedua adalah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu berarti hubungan kita dengan Tuhan bisa kita langsung terjadi, saudara. Relationship
kepada Tuhan kita bisa langsung kita lakukan. Yang ketiga, pada waktu mujizat di Joljuta itu, saudara, yaitu gempa bumi dan terbelahnya bukit-bukit. Dan bagian yang terakhir, nomor 4, saudara. Keempat adalah terbukanya sejumlah kuburan di sekitar situ. Ya, karena gempa bumi yang begitu luar biasa. Kelima, kubur kosong. Kubur Yesus itu kosong, saudara. Dan yang keenam ialah kebangkitan orang-orang kudus yang telah meninggal. Nanti satu kali kelak, seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Saya mau membacakan ayat yang terakhir buat saudara sekalian. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17. Sesudah ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ini simbol Yesus bangkit, maka orang-orang yang percaya juga akan bangkit. Ya, ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan. Dan saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini kita percaya sungguh-sungguh, dan terus sampai selama-lamanya, kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Naik ke sorga bersama-sama, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari Paskah ini, saudara, ayo kita bangkit, menangkan jiwa. Dan terutama sekali di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh kecil hati, karena Yesus bangkit. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa dan kita bersyukur, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah anak domba Paskah, Tuhan. Dan Engkau memberikan hidupmu untuk kami sekalian. Darahmu mengampuni semua dosa-dosa kami. Salib yang berkuasa itu telah mengangkat kutuk dan seluruh kekurangan dan kelemahan kami. Bahkan memberikan kami pertolongan, kesembuhan dan pertolongan yang luar biasa. Dan terlebih lagi Tuhan, apa yang kami boleh saksikan, kematian-Mu Tuhan adalah kematian karena dosa. Dan pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit. Seperti yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu sebuah kemenangan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami terus bersaksi, menyaksikan kuasa dan kebenaran Engkau. Karena Engkau tidak mati selama-lamanya, tapi Engkau bangkit, yang menyebabkan kami pun akan mengalami kebangkitan ketika Engkau datang kembali. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Terpujilah nama-Mu. Di dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita memasuki bulan April, saudaraku. Ini bulan Paskah ya. Dan kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan semua tentang Paskah. Ya, saudara, kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah pusat dari seluruh rencana Allah. Karena tanpa kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penyucian, tidak ada kelepasan dari dosa, tidak ada pemulihan, saudaraku. Hanya melalui saliblah, melalui karya Kristus di kayu salib, saudaraku, saudara dan saya mengalami kelepasan dari maut, dari dosa, dan memiliki hidup yang kekal. Itulah sebabnya pada minggu yang pertama kita akan membahas Keluaran 12. Di sana kita akan belajar tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku. Dan jalan yang terakhir adalah ketika anak-anak sulung orang Mesir mati dan orang Israel harus melakukan Paskah atau Passover. Ya, mereka memerciki tiang pintunya dengan darah anak domba yang adalah gambaran dari pengorbanan Kristus, sehingga maut itu melewati, sehingga
Passover. Itu kata Paskah itu berasal dari sana, saudaraku. Jadi Paskah itu adalah mereka bisa keluar dari Mesir dan menjadi bangsa yang merdeka dan mengalami kebaikan Tuhan. Mereka bisa berjalan bersama Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, tanpa pengorbanan Kristus, tanpa karya Kristus di kayu salib, tanpa kematian dan kebangkitannya, saudara dan saya tetap ada di dalam kematian, tetap ada di dalam kehidupan yang lama. Pada minggu yang kedua kita akan belajar, saudaraku, bagaimana bahwa melalui karya Kristus di kayu salib kita mati bersama-sama dengan Dia. Dan saudaraku, ketika Kristus bangkit, kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, semua kelemahan, semua dosa, semua ketidakmampuan saudara dan saya, saudaraku, sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu, saudaraku, kita terima. Jadi bukan, keselamatan itu tidak kita peroleh dengan berusaha, by attain, tetapi by obtain, dengan kita menerimanya, saudaraku. Ya, by receiving, by believing. Dengan percaya, saudara menerima karya Kristus itu di kayu salib. Sehingga melalui karyanya itu, saudaraku, terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita. Nah, saudara, karya terbesar yang Allah lakukan untuk kita adalah kayu salib. Ya, karya terbesar, satu lagu, karya terbesar dalam hidupku. Ya, betul, itulah karya terbesar. Dia sudah memberikan segala-galanya. Dia berikan anaknya yang tunggal, dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya, saudaraku. Kalau yang terbaik, yang terbesar, yang termulia, Tuhan sudah berikan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Masakan dia tidak menolong saudara dalam hal-hal yang kecil? Ya, kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan merasa, oh saudara merasa ditinggalkan atau Tuhan tidak peduli dengan hidup. Tuhan sangat peduli, saudara berharga mahal. Harga saudara dan saya itu sama, yaitu harga darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia sudah bayar begitu mahal, dia punya tujuan. Ya, supaya saudara kita hidup di dalam panggilannya. Kita hidup, saudaraku, ya, sampai Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena itulah rahasia kehidupan yang luar biasa, saudaraku. Dia tidak menginginkan apapun, tetapi mengenal kuasa kebangkitannya, saudaraku. Karena kuasa kebangkitan Kristus itulah saudara bisa hidup menang, hidup berkuasa. Saudara bisa menikmati semua kebaikan Tuhan di sini dan di sana nanti di dalam kekekalan. Saudara ingat bahwa hidup di sini hanya sementara, ya. Kita akan hidup mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, ada yang 80 tahun, saudaraku. Tetapi toh pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi saudaraku, kekekalan itu hanya bisa dibayar oleh darah Yesus. Itu yang luar biasa. Jadi mari saudaraku masuki bulan Paskah ini, saudaraku, ya, dengan bersuka cita. Masuki bulan Paskah ini dengan apa, saudaraku? Dengan bersaksi. Ada banyak orang di luar sana tidak tahu untuk apa mereka hidup. Ada banyak orang berusaha untuk selamat, berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, saudaraku. Itu tidak pernah bisa didapat kalau mereka usahakan sendiri. Itu semua hanya bisa didapat ketika mereka percaya kepada Yesus, menerima karya Kristus di kayu salib, percaya kepada Dia, saudaraku, menerima hidup yang kekal, menerima kehidupan Kristus, sehingga semua yang baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga menjadi bagian dari hidup kita. Saya percaya bulan Paskah ini adalah bulan yang luar biasa. Bagi Indonesia juga kita berdoa supaya melalui suasana Paskah ini, saudaraku, pandemi semakin menurun, ya. Lebih banyak mujizat kesembuhan terjadi. Ada kebangunan yang luar biasa bagi Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita telah 1 tahun kita bertemu di ibadah online. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Christine, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya.
Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 4 April 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi, Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi, dan cabang Bandung Selatan pukul 5 sore, cabang SCC pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu, hari ini jangan lupa ya untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 4 April 2021 adalah Pemeliharaan Tuhan Sempurna. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah luar biasa antusias berpartisipasi ikut lomba Paskah online. Pengumuman pemenang lomba ditayangkan di YouTube Abi hari ini ya. Selamat untuk adik-adik yang terpilih menjadi pemenang lomba. Selamat Paskah adik-adik, terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita, tetelestai atau sudah selesai. Kata inilah yang Yesus ucapkan saat menyerahkan nyawanya. Apakah artinya bagi kita? Mengundang kaum wanita untuk beribadah secara online di akun YouTube di GBI Pasir Koja, Selasa 6 April 2021 pukul 5 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Lis Lidiawati dengan tema Sudah Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam, mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Ibadah RBI. Halo Sobat Muda, apa kabar? Meskipun ibadah kita masih online, kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online pada hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulannya. Minggu 1 dan 3, ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel Link Youth di GBI Pasir Koja. Dan pada minggu 2, 4, dan 5, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube mau Zoom akan dibagikan pada H-1. Untuk update seputar ibadah bisa menghubungi Kevin LD1 atau melalui DM Instagram link_youth GBI Pasko. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru.
Saya Christine, mewakili kru 39 News bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mempunyai beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini untuk hamba Tuhan yang sudah membagikan firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan mengurapi terus supaya menjadi alat Tuhan yang luar biasa dan dipakai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia di tengah-tengah situasi pandemi ini yang tidak menentu, tapi kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami ingin berdoa untuk Pak Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden juga setiap jajaran pemerintahan yang ada, kepala-kepala daerah juga kami berdoa berikan mereka hikmat di dalam mengatur bangsa kami supaya bangsa ini semakin baik, semakin bertambah-tambah kejayaannya Tuhan, dan kami boleh melihat ada bangsa ini yang boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, khususnya juga kami berdoa untuk vaksinasi yang boleh dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap orang yang terlibat di dalam vaksinasi ini, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk gereja kami Pasir Koja. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang terus setia beribadah kepada Tuhan, setia mengikut Engkau juga Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap kegiatan-kegiatan yang boleh dilaksanakan pada hari-hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berdoa juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala ibadah. Berdoa untuk setiap pengerja dan seluruh jemaat, biar mereka terpelihara sempurna oleh kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk setiap departemen-departemen yang ada di gereja kami. Kami percaya juga Tuhan mengasihi mereka semua. Dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita bangkit berdiri, lalu kita mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyerahkan seluruh hidupmu Tuhan, untuk kami manusia yang percaya kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati seluruh jemaat kami. Berkati semua pendengar yang menyaksikan acara ini, agar supaya melalui Paskah ini kami boleh memperoleh anugerah, berkat, kesembuhan, kekuatan menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah bangkit dari kematian. Itu sebuah lambang kemenangan, dan kami pun akan mengikuti sebuah kemenangan besar karena percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati seluruh pelayanan kami. GBI Pasir Koja, dimanapun kami berada, kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, umat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.